Dunia sedang berada di tengah pandemi COVID-19, salah satu jenis virus corona yang baru ditemukan yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Penyebaran virus corona ini sangatlah cepat melalui cairan droplet yang keluar saat seseorang yang telah dinyatakan positif corona batuk maupun bersin. Berbagai cara telah dilakukan untuk menekan dan mencegah penyebaran dari virus corona ini. Salah satu cara terbaiknya adalah dengan mencuci tangan dan tidak menyentuh wajah. Oleh karena itu, kami dari kelompok 22 berbekal ilmu dari praktikum rangkaian elektronika yang telah dilakukan beberapa minggu yang lalu, mengeluarkan solusi yang kami beri nama Corona Go Away Automatic Hand Washing Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan proyek kami yaitu Corona Go Away Automatic Hand Washing Station. Sebelumnya, perkenalkan kembali saya Zian Muhammad Aksa, NPM 18062088876, Teknik Biomedis 2018. Perkenalkan, saya Kevin Awad Faisal, NPM 18061820444, Teknik Elektro 2018. Perkenalkan kembali, nama saya Miftahul Khair Selaul Umam, NPM 18061822050, Teknik Elektro 2018. Ya, kenalin lagi, Felicia Elvina Kristiadi, Teknik Biomedik 2018, 1806208895. Oke, perkenalkan kembali, nama saya Miftahul Khair Selaul Umam, NPM 18061822050, Teknik Elektro 2018 akan menjelaskan bagian pertama dari proyek kami. Jadi bagian ini kami namakan Rectifier Power Converter. Jadi rangkaian ini mengubah sinyal tegangan AC dari listrik PLN 220 volt 50 Hz menjadi tegangan DC sebesar 12 volt dan 9 volt. Bagaimana kami mengubah bentuk tegangan dari sinusoidal AC menjadi DC? Jadi kami menggunakan rangkaian full wave rectifier. Pertama kami menurunkan tegangannya dulu melalui trafo ini dari 220 menjadi 12 volt, lalu mengubah bentuk sinyalnya dari AC ke DC dengan rangkaian dioda ini yang disebut full wave rectifier. Lalu kami membagi dua besar tegangan, yaitu 12 volt dan 9 volt. 12 volt digunakan untuk daya solenoid dan dryer fan, sedangkan untuk tegangan 9 volt digunakan untuk memberi daya pada sensor, komparator, dan level indikator. Tegangan 9 volt diperoleh dari IC 7809 yang menurunkan tegangan dari 12 volt ke 9 volt, sedangkan tegangan 12 volt langsung didapat dari output trafo dan full wave rectifier. Kami juga menggunakan voltage protection berupa dioda Zener di sini. Dioda Zenernya memiliki voltage breakdown sebesar 12 volt, sehingga apabila terjadi tegangan lebih besar dari 12 volt, dioda Zener ini akan melindungi bagian lain rangkaian dari overvoltage. Kita dapat simulasikan rangkaian ini. Nah, apabila kita lihat tegangan pada output 9 volt memiliki besar tegangan 9 volt, sedangkan pada 12 volt sebenarnya ada sedikit drop di sini sebesar rangkaian yang terukur tegangannya sebesar 10,4. Jadi ada drop sedikit di sini. Nah, jadi demikian penjelasan dari subrangkaian pertama. Sekian, terima kasih. Oke, kenalin lagi, Felicia Elvina Kristiadi, NPM 18062088895. Di sini akan menjelaskan rangkaian dari pompa air, pompa sabun, dan pompa hand dryer. Nah, cara kerja dari pompa air, pompa sabun, dan hand dryer ini relatif sama. Yang membedakan dari ketiga rangkaian ini adalah pada sisi load-nya itu sendiri. Pada pompa air digunakan solenoid valve yang bekerja sebagai katup yang dapat membuka dan menutup layaknya keran air. Sedangkan pada pompa sabun digunakan valve push-pull yang dapat menghasilkan dua gerakan, yaitu mendorong push atau menarik pull. Sedangkan pada rangkaian hand dryer digunakan dryer fan yang menghasilkan udara panas untuk mengeringkan tangan. Oke, pada ketiga rangkaian ini digunakan infrared dan sensor fotodioda. Ketika tidak ada gerakan tangan untuk mencuci tangan atau mengeringkan tangan, maka sensor dari fotodioda akan terkena paparan dari infrared ini sendiri, atau bisa disimulasikan saat rangkaian switch ini
tertutup. Nah, ketika rangkaian switch ini tertutup, artinya arus akan mengalir pada resistor R2 ini, sehingga tegangan input dari non-inverting atau pin 3 pada komparator akan lebih besar daripada pin 2 atau tegangan input inverting dari komparator. Dan akhirnya akan menghasilkan output komparator yang besar atau bernilai high. Bisa dilihat di sini bahwa output dari tegangan komparator akan bernilai sama dengan input dari IC NE555. Nah, output dari IC NE555 ini akan bernilai low atau 0. Mengapa begitu? Karena kerja dari IC NE55 ini bekerja sebagai gerbang NOT. Ketika output dari rangkaian NE555 ini bernilai 0, artinya tegangan pada gate dari transistor N MOSFET channel Q1 ini akan bernilai 0 juga, yang menyebabkan relay dalam kondisi normally open. Kita coba di sini. Nah, ketika dalam kondisi close, maka relay akan dalam kondisi normally open dan LED pompa valve pada pompa solenoid valve pada pompa air, solenoid push valve pada pompa sabun maupun dryer fan tidak akan aktif, dan nilai RPM pada dryer fan akan bernilai 0. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Setelah Felicia menjelaskan pada saat keadaan IR LED dan fotodioda tidak terhalangi, maka saya akan menjelaskan apa yang terjadi jika sensor LED-nya mendeteksi adanya tangan. Nah, ketika radiasi IR LED terhalangi atau switch dalam kondisi terbuka, maka hambatan pada fotodiode akan membesar. Nah, hambatan di sini akan membesar yang menyebabkan arus yang mengalir pada resistor R2 10k ohm menjadi sangat rendah. Nah, sehingga tegangan pada non-inverting input akan lebih kecil dari tegangan pada inverting input dan output dari komparator LM358. Seperti itu. Output ini akan mengecil, kemudian tegangan input pada NE555 akan bernilai kecil pula. Karena tegangan input NE55 ini, tegangan output menerima output dari LM358. Seperti itu. Maka output dari NE55 tadi akan berada pada kondisi high atau 1. Nah, ketika output ini high, maka tegangan pada Q1 IC2N7000 yang mana merupakan MOSFET akan bernilai positif. Nah, arus akan mengalir pada drain menuju source dari Q1. Nah, kondisi ini juga membuat relay dalam kondisi normally close. Nah, pada pompa air yang tadi menggunakan solenoid valve, maka LED pada solenoid valve akan aktif dan atau menyala, sehingga keran air dapat terbuka dan air akan keluar dan pengguna dapat mencuci tangannya. Sedangkan untuk pompa sabun yang menggunakan push-pull solenoid, dia akan dalam keadaan kondisi close relay-nya. Maka LED dan solenoid push-pull akan menyala atau aktif. Nah, untuk pengering tangan dapat kita simulasikan ketika dia dalam kondisi normally close. Nah, kita dapat lihat KRPM di sini, dia akan mengalami peningkatan. Ya. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai water indicator. Nah, pada indikator air ini tuh berfungsi untuk mengetahui banyaknya air yang ada pada alat ini. Terus cara kerja indikator ini sama seperti fixed bias pada BJT. Output dari indikator ini berupa 4 warna, di mana setiap warnanya itu menandakan jumlah atau kapasitas air yang berbeda-beda di dalam alat ini. Nah, jika LED mengeluarkan warna biru, berarti air berada pada kondisi yang paling tinggi atau sedang penuh. Jika berwarna hijau, berarti kondisinya lumayan penuh, dan berwarna kuning berarti sedikit, dan warna merah berarti tidak ada air atau habis. Nah, cara kerjanya itu ketika kontak terendam oleh air disimulasikan dengan switch yang tertutup, maka LED akan menyala sesuai dengan kondisi air yang ada. Kalau kontaknya terendam, maka kontak itu akan close circuit di bagian base-nya,
dan jadinya akan mengalir arus di bagian base. Dan jika di bagian base mengalir arus, maka otomatis di kolektor pun akan mengalir arus dan menyalakan LED-nya. Bisa dilihat di simulasinya. Oke, bisa dilihat pada simulasi di sini yang terendam adalah di kontak yang paling bawah. Maka LED yang menyala adalah LED warna merah. Itu menandakan kalau misalnya water levelnya sangat rendah atau bahkan tidak ada air. Jika water levelnya naik, maka switch yang di atasnya akan menyala dan warna kuningnya jadi menyala. Begitu pula di atasnya. Nah, jadi begitu juga di atasnya. Jika water level semakin tinggi, maka semua LED-nya akan menyala. Oke, perkenalkan kembali, saya Miftahul Khoir selaku Umam. Jadi beginilah apabila semua subrangkaian kami digabungkan. Di sini terdapat rangkaian water level di sini water level untuk kontainer air, di sini level indikator untuk kontainer sabun. Lalu di sini ada rangkaian sensor dan load buat pengering tangan. Lalu di sini ada rangkaian sensor tangan, komparator dan load untuk keran air solenoid valve. Dan di sini untuk solenoid push pull. Di sini rangkaian sensor tangan dan komparator untuk rangkaian keran sabun. Sedangkan di sini adalah power converter dari AC ke DC. Sekian presentasi dari kami. Semoga proyek ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Dan buat kalian tetap stay safe dan jaga kesehatan ya. Terima kasih kepada Aslep yang telah memberikan kami ilmu yang sangat berguna. Bye. Bye.